Haleluya. 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 Amin. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Jumat Agung yang sangat luar biasa dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh memperingati kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi tidak mengurangi kesedihan kita, tidak mengurangi kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Hanya tubuh yang mati, tetapi kuasanya tidak akan mati. Dahulu, sekarang, dan untuk selamanya akan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin. Sambutlah
syukur. Kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Bapa, Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada pada siang hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu yang begitu besar dan nyata buat kami semua. Pada hari ini Tuhan, kami memperingati Jumat Agung, hari kematian-Mu, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau ya Tuhan di kayu salib menebus setiap dosa-dosa kami semua, sehingga kami boleh percaya hari ini karena Engkau ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini, basuh dengan darah-Mu yang kudus. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam, siang hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita yang besar. Engkau hadir di kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Kuduskan Tuhan, sucikan mereka, layakkan mereka. Engkau basuh dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan, Roh Kudus menyertai mereka semua, baik pelayanan pujian, pelayanan singer, pelayanan musik ya Tuhan, pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami mampu pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Sebentar juga ada perjamuan asa yang kudus Tuhan. Berkati roti dan anggur menjadi kekuatan yang baru kami memperingati hari kematian-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami pada siang hari ini. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Dan juga berterima kasih buat Ibu Pengawas yang masih menjadikan kami belajar dan terus belajar dalam melayani Tuhan. Saudaraku, pada saat ini kita memperingati hari kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau mungkin kita berada di posisi tersebut, berada di tempat itu, betapa sakitnya, betapa pilunya yang dirasakan oleh Tuhan. Dia boleh dihina, diludahi, bahkan tubuhnya tidak berbentuk tubuh lagi, karena cambuk yang telah dicambukkan ke tubuh daripada Tuhan Yesus adalah seperti mata kail. Cambuk itu akan mengoyak tubuh, mengoyak daging, dan darah tercurah untuk kita semua pada saat itu. Tubuh boleh mati, tetapi kuasa Tuhan tidak akan pernah mati. Pemberitaan kemenangan Tuhan tidak akan pernah mati. Kita yakin, kita percaya, kita di tempat ini kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Amin, amin, amin. Yang merasakan kuasa Tuhan, lambaikan tangan. Yang merasakan kuasa Tuhan, lambaikan tangan. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Amin. Kita yakin setiap yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Kita angkat
kuasa siapa saudaraku? Oleh kuasa darah Yesus. Kita lanjut pujian kita. Yesus disalibkan, ada kuasa dalam darahnya. Ku menang, ku menang, karena Yesus bersama dengan kita. Haleluya, amin.
kami Tuhan. Kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami Yesus. Yesus, karena salib-Mu Tuhan kami menang. Karena salib-Mu Tuhan kami beroleh keselamatan daripada Engkau. Engkau yang tidak berdosa rela menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau yang suci rela menebus setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa
pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami yakin Engkau akan menjamah hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga ada berkat, ada janji Allah yang Engkau kerjakan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki. Kami yakin Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Acara selanjutnya tetap kami tunduk kepada pemimpin gereja kami, yaitu Engkau saja Bapa. Kami yakin Engkau beracara di dalamnya Tuhan, sehingga kuasa dan mujizat boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa yang ku dapat bawa membalas kasih Tuhan? Persembahan pertama dijalankan. Haleluya. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan masih bisa mengadakan ibadah Jumat Agung kematian dari Tuhan Yesus di kayu salib. Sesi yang kedua ini kita tetap semangat, saudara. Terima kasih buat Tuhan yang sudah berjalan kami dan Ibu Kepala. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh memperkenalkan diri. Ya, saudara kami hamba Tuhan dari Cikarang Baru, Sparpau, bersama dengan anak saya hamba Tuhan juga, Cynthia Esther, dapat datang pada kesempatan. Sungguh saudara-saudara, kita tidak dapat membalas kasih Tuhan dengan apapun yang kita miliki. Bahkan Paulus katakan, jiwaku dibakar saja tidak bisa membalas. Sebab itu
Dia sangat takut dalam panggilan Tuhan. Artinya begini, katakan, celakalah aku kalau aku tidak melayani Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Haleluya, saudara, di Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, Markus pasal yang ke 15, saudara-saudara dalam Tuhan. Haleluya. Pakai berdiri kembali, saudara-saudara dalam Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-36 dan sampai 38. Markus pasal 15 tentang kematian Yesus di Kalvari Golgota. Sejarah bagi dunia, bagi orang percaya. 2, 3, ya, maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada batang ulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Ia datang untuk memberkati. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika Ia angkat sampai ke bawah. Puji Tuhan, silakan duduk. Pahit betul yang diderita oleh Tuhan Yesus, sampai bunga karang, saudara, yang asam, yang pahit dan getir. Itu teladan Tuhan buat kita orang percaya. Kita tidak boleh lari daripada panggilan Tuhan, dan apa yang sudah dialami Tuhan pun harus menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Disalib karena cinta Tuhan buat kita. Betul-betul Tuhan sudah dipermalukan di tengah orang Roma, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kondisi saudara pada siang hari ini, jemaat Tuhan? Memang saudara-saudaraku, kita harus bayar harga mati sudah mengiring Tuhan. Telak banget secara jasmani, fisik, gak enak banget. Tidak seperti yang dipikirkan banyak orang atau pelayan-pelayan di tempat lain. Oh, ikut Tuhan, apalagi sudah pelayan Tuhan, enak ya, bahagia banget, gak ada tantangan. Keren jadi orang Kristen, orang jadi orang Pantekosta, murid Tuhan. Tetapi sebenarnya kita harus mendalami ayat ini. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam ke mulut Yesus. Betul-betul mereka menghina, tidak menghormati, tidak menganggap Yesus Tuhan. Di perjalanan hidup kita, kekristenan kita pun, saudara-saudara, bagaimana saat ini yang saudara sudah alami, saudara-saudara? Hanya disindir sedikit, saudara-saudara, dikritik, kita sudah marah. Ditegur firman Tuhan, kita sudah tidak datang kebaktian, sudah tidak mau berdoa lagi. Lima luka di tubuh Kristus, angka ketebusan dalam hidup kita orang percaya. Haleluya, saudara-saudara dalam Tuhan. Mungkin saudara pikir bahwa aku sudah setia, aku sudah taat. Sejauh mana pengiringan saudara sampai siang hari ini mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, saudara-saudara? Haleluya.
yang Tuhan minta saudara-saudara di dalam Tuhan. Sudahkah kau sedia mau mengiring Tuhan, melayani Tuhan, saudara-saudara? Dengan yang pahit engkau alami karena nama Yesus, saudara, bukan karena kita, bukan karena dosa kita loh. Dicerca, dimaki orang, sudah disindir, saudara-saudara, disepelekan orang, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan orang atau keluarga atau family. Yesus sudah alami itu. Kita pun minta kekuatan supaya kita harus mampu menerimanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan hanya saudara, kami hamba Tuhan, kepala Tuhan, 48 tahun pekerjaan Tuhan. Ibu Gembala sudah melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Hampir 2 tahun lagi sudah 50 tahun, saudara-saudara. Ya, berarti tanda kedewasaan jemaat yang ada di media ini sudah mulai tumbuh, sudah mulai dewasa dan berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam kehidupanmu pribadi, lepas pribadi, teristimewa dengan Tuhan, saudara-saudara nih, dalam Tuhan. Bukan Kristen TK lagi, bukan Kristen anak-anak lagi, tapi Kristen Pantekosta, Kristen yang sudah diurapi, dicamah oleh Tuhan, sehingga kuat, saudara, strong. Bukan fisiknya saja, tetapi iman rohaninya, saudara-saudaraku, sudah tangguh, sudah tahan banting. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dalam Tuhan. Lanjut ayat 33. Kita ayat Markus pasal yang tadi ayat yang berapa, saudara? 38. Ayo baca yang sudah dapat ayat 38. Siapa yang dapat? Markus 15 ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Haleluya. Tabir bait suci terbelah dua. Koyak. Saudara-saudara, Tuhan menampilkan, mendemonstrasikan rahasia keselamatan jiwa-jiwa ada di tangan Yesus Kristus, supaya orang bisa baca, melek. Kita pun setiap hari, setiap waktu, saudara-saudara, harus bisa membaca, haleluya, suara Tuhan, suara sorga dalam hidup kita. Kita tidak boleh hanya lebih percaya daripada apa yang kau lihat dengan kasat mata jasmanimu. Kita akan tetap masih buta nanti, saudara. Tapi kalau kita berdoa banyak, tabir keselamatan dibuka rahasia surga dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Haleluya. Jangan sampai dosa terus melekat dalam hidup saudara. Yesus cukup disalib sekali karena cintanya sudah buat saudara dan saya. Saudara, kita tidak boleh lagi bermain-main dengan Tuhan. Ikut Tuhan tidak boleh, saudara-saudara, hanya dari jauh penglihatan saudara, atau ikut-ikutan saja. Kalau ada waktu baru ku kebaktian, tetapi kalau aku tidak ada waktu, aku bagaimana? Haleluya. Paulus katakan, biar Tuhan duri dalam daging itu tidak perlu dicatat. Penderitaan yang dialami Paulus, saudara-saudaraku, begitu berat juga di dalam panggilannya dan melayani Tuhan, saudara-saudara. Tapi dia berdoa, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Seringkali kita banyak mengeluh, belum diapa-apain, saudara-saudara dalam Tuhan, belum mengalami hinaan, siksaan yang berat, saudara-saudaraku, sudah mengeluh, sudah menggerutu. Oh, itu tidak baik lagi Tuhan. Saudara, Tuhan kenal hati lu, hati kita lu, saudara. Ketika saudara-saudara di dalam Tuhan kita beribadah dengan sungguh-sungguh, haleluya, Tuhan menjamah saudara, air mata turun,
Saudara, di zaman Tuhan, hadirat Tuhan turun, saudara-saudaraku. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. Kita disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Ketika lawatan Tuhan turun dalam hidup saudara-saudara dalam berbakti, haleluya. Sebab itu perayaan gereja kita berbakti soal utama, soal nomor satu, saudara-saudara dalam Tuhan. Yang lain itu boleh itu kesampingkan dulu. Ibadah dulu, cari Tuhan dulu, kenal Tuhan lebih dalam dulu, saudara-saudara. Jangan cetek rohani kita, iman kita. Haleluya. Tabernakel bait suci, saudara-saudara. Haleluya. Ketika saudara-saudaraku datang ke rumah Tuhan, di hadirat Allah, saudara-saudara, haleluya, kita betul-betul merasakan betul-betul ada jamaah Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudaraku, di dalam Tuhan. Kita rasakan juga suasana sorga turun, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Haleluya. Kita tidak takut dengan kematian, kesusahan, kesulitan hidup ini, ekonomi ini. Sementara orang banyak menjerit di sana, saudara-saudara. Kalau orang hidup dalam kebenaran tidak takut, saudara, tidak khawatir akan hidup, akan makan dan minum. Haleluya. Mazmur pasal 6 ayat 30 sampai 33. Kenapa orang itu khawatir, takut dengan? Karena dosa. Dikantongin terus masih dosa, saudara. Kebaktian, melayani, tapi dosa masih tersembunyi terus, saudaraku. Sama manusia, sama hamba Tuhan, gembala, saudara masih bisa main-main. Tapi dengan Tuhan jangan main-main, saudara-saudara. Jangan main-main. Saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu, saudaraku, kayak hormat subuh-subuh, ada jemaat tiba-tiba dari belakang sana terbalik-balik, saudara. Tanpa saudaraku di dalam altar tuh, dia duduk langsung sampai di bawah mimbar. Ampun Tuhan, ampun Bang, saya tidak tahu apa yang dia lakukan, dosa apa. Roh Kudus datang kepada kita, saudara-saudara. Berarti Tuhan cinta sama kita, amin. Kalau Tuhan sudah biarkan, cuek pulang, masa bunuh, karena kamu keras hati, gak mau sungguh-sungguh beribadah, bisa saja kan? Tapi Tuhan tidak. Tuhan cinta, saudara, dengar, bukan secara kebetulan. Saudara, saya mendengar firman Tuhan saat ini karena kasihnya, saudara, dipanggil Tuhan untuk beribadah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dengar, engkau tidak akan pernah dirugikan, walaupun mungkin kita harus bayar harga, dihina, dicaci maki dan lain sebagainya karena nama Tuhan. Tapi Tuhan pasti tinggikan engkau, muliakan hidupmu. Haleluya, saudara dalam Tuhan. Next, ayat yang ke-39. Puji Tuhan. Waktu kepala pasukan yang berdiri di berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sesungguhnya orang ini adalah, haleluya. Karena kematian Yesus bukan kematian orang biasa. Dia Raja, dia Tuhan, dia yang hebat. Lihat di sini, waktu pasukan, itu pasukan Romawi itu belum kenal Tuhan loh. Tetapi matanya saudara-saudaraku di dalam Tuhan melihat bukan orang yang biasa, Yesus. Bagaimana kita, saudaraku, dalam kehidupan kita, kekristenan kita setiap hari? Apakah kita sudah melihat Tuhan hadir dalam hidup saudara? Dalam langkahmu, dalam jalan hidupmu, keluargamu. Saudara harus jujur akui, ada Yesus yang selalu menolong, standby 24 jam dalam hidup saudara. Walaupun engkau tidak setia, tapi Tuhan tetap setia dalam hidup saudara. Kenapa? Supaya jiwa kita diselamatkan. Jadi jangan kita, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, sombong. Jangan kita saudara jual malu. Enggak, aku gak mau kebaktian, nanti aku sudah kaya. Kalau rumahku sudah gedean, mobilku Lamborghini. Buat gak saudara tipe 21? Pajaknya mahal loh. Ampuni ya saudara. Di sisi lain, seringkali kita sudah mengambil haknya Tuhan, milik orang lain. Itu sebuah dosa, kejahatan.
Tidak boleh main-main, saudara. Kita tidak boleh, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, haleluya, bermain-main lagi dengan dosa. Kalau engkau hidup benar, masih engkau lihat buah dalam hidupmu, saudara. Bahkan anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sebagaimana saudaraku yang dialami saudara-saudaraku Abraham, bapak orang percaya, sampai anak cucunya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Taat, setia kepada panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Tahun lalu saya operasi katarak. Saya kata dokter saya, pendeta, wah ini bapak pendeta sudah parah dulunya, harus dijungkil. Ngeri banget tuh saya, saudara. Harus di semua operasi. Sudah nggak bisa lihat lagi kira-kira. Nah ini saudara. Nah jangan hanya percaya apa kata dokter, tapi apa kata Tuhan. Amin. Apa kata Tuhan? Percaya. Harus pakai kacamata, waduh. Kayaknya kacamata saya seperti obong-obong ya Tuhan. Saya belum dalam hati saudara harus pakai kacamata tebal sekali. Saya bisa lihat. Oh Yesus. Seringkali berlawan arus dengan dunia ya. Kita berlawan. Tapi dengar, kalau engkau jujur di hadapan Tuhan, hidup benar, suci, takut akan Tuhan, saudara akan bisa selalu alami mujizat yang baru dalam hidup saudara. Bahkan karunia-karunia yang luar biasa yang orang lain tidak bisa lihat, tapi saudara dan saya bisa lihat. Haleluya. Untuk hari esok, minggu depan, tahun depan, saudara sudah diberitahu Tuhan apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Walaupun disalibkan dia mati, tapi dia juga sudah bangkit buat saudara dan saya. Haleluya. Markus 10 ayat 45. Pemuda, tolong baca. Markus pasal 10 ayat 45. Yang keras tidak perlu takut salah. Buat Tuhan. Ya. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani saudara dan saya. Haleluya, saudara. Bahkan dia sudah mati buat saudara dan saya. Jadi kita jangan duduk manis terus, saudara, dalam Tuhan orang Kristen. Harus melayani Tuhan. Haleluya. Bukan hanya harus jadi semua jadi pendeta, gembala, sekolah Alkitab, tapi harus melayani. Mulai dari Yerusalem, dari keluarga, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ditolak, dicaci maki, tetap layani. Tidak diterima kesaksian saudara, tetap layani. Haleluya, saudara-saudara. Tidak dianggap saudara-saudara di dalam keluarga dicoret. Saya kan orang buatak, saudara-saudara. Orang Tapanuli, saudara. Dia gak keras buatak ya, saudara-saudara. Tapanuli, Korea Utara katanya bilang, masa saya orang Korea Utara. Saudara-saudara dalam Tuhan bahaya nih. Selalu saya berkhotbah di arisan kami Marfam Utapia atau di keluarga saya Nambur, tulang saya tetap hargai mereka. Walaupun ya warisan saya diambil, bahkan orang anak-anak saya bilang, kenapa Pak kok ngalah terus ya? Sama keluarga, sama Namburu, sama ini, sama tulang belulang. Oh, haleluya. Repot jadi sudah ikutin adat istiadat. Sehingga sudah Tuhan ini nomor jadi berapa ya? Sampaikan. Kalian coret ke gak apa-apa. Kalian hina gak apa-apa. Aku harus alami itu karena aku hamba Tuhan, dan aku anak Tuhan. Biar gak ada penyamargaan, tetapi tetap
aku punya nama di buku kehidupan Yesus Kristus di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Gak boleh juga marah. Contoh saudara-saudaraku masih ini dosa yang kecil-kecil. Aku kan pergi dengan istri saya, ya saudara. Ke kubur opungku di kampung saudara. Kembali ke laptop pulang kampung saudara. Orang gemetar lihat kok ada cucunya pendeta. Orang takut sampai lurah-lurah. Rugi. Ternyata Bapak mau minta warisan. Wenda no, saudara. Kami bawa uang, kami nggak minta di sini. Ketakutan. Saya mau minta ambil semua tanahnya opung saya. Biar jangan nama ambil. Di kuburan apa suruh cuci muka, suruh ngomong, oh Tuhan Yesus tolong. Saya nggak mau ngomong orang yang mati. Yesus yang kita harus muliakan. Amin. Cuci muka ya di rumah udah cuci muka, mandi lagi saudara-saudara. Kok cuci muka saudara-saudara dalam Tuhan? Ini salah satu ini dosa yang Tuhan marah. Ada istiadat juga Israel Tuhan marah. Kalau sudah melebihi Tuhan maksudnya saudara-saudara ya. Haleluya. Itu baru salah satu. Yang lain banyak lagi saudara-saudara dalam Tuhan. Sebab hati-hati kalau sudah ikut Tuhan, lepaskan segala hal-hal yang demikian. Amin. Saya menikahkan dengan ibu, istri saya, bikin marga. Bapak saya dulu kan juga selain hamba Tuhan, pegawai negeri, pejabat eselon, Departemen Perhubungan. Jadi yang diundang itu 1.000. Seperti lagi sekarang bulan puasa. Saya ingat. Ulusnya tahu saudara berapa karung? Waduh, saya pulang ke Lembah Abang. Dulu kan belum ada Cikarang baru. Saya gotong-gotong, aduh, ulus sampai 2 karung. Tuhan Yesus tolong. Ini kayaknya nggak lama nih, saya akan jual ini ke proyek Senen. Buat perintisan pelayanan saya. Keluarga saya marah, kenapa kamu ini ngurus berlapis emas? Kenapa kamu sudah tidak pakai lagi? Kemana dia? Sudah buat perintisan. Cicitnya pernikahannya sudah tidak ada lagi, kosong semua. Haleluya, untuk Tuhan. Bilang semua ulusnya saudara-saudara dalam Tuhan. Proyek Senen pasar impres laku berat saudara-saudara. Apalagi berlapis emas, dia punya pendeta, malah dia gulung dia setrika saudara-saudara. Haleluya, banyak hal yang seringkali kita masih menikah, memberhalakan hidup kita. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Gak boleh main-main lagi loh. Haleluya, gak boleh main-main. Kalau kita bilang aku cinta Tuhan, sementara saudara-saudaraku di dalam Tuhan, Serafim, kalau saudara Serafim, itu yang ditaruh oleh Israel di belakang hidup mereka. Emang Tuhan gak tahu? Marah sama bangsa Israel. Dipatuk ular yang terus. Ada Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah Kanaan. Karena itu orang takut sama Tuhan 2 generasi ini. Kalau yang lain masih main-main, simpan barang-barang yang tidak berharga yang memberhalakan hidupnya saudara. Dengan salib Tuhan, saudara, Tuhan sudah korbankan darahnya mahal loh saudara, dengan cuma-cuma buat saudara, supaya saudara dan saya beroleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalau sekarang masih saudara main-main lagi, Tuhan sudah mau dekat, sudah mau datang loh saudara-saudara. Haleluya, Tuhan sudah mau datang. Saudara dan saya harus bertanggung jawabkan hidupmu masing-masing sama Tuhan. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia. Memberikan nyawa kita bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya dalam ibadah 2 jam, 3 jam saudaraku masih sulit. Oh, hujan petir, repot, sibuk, dagangan gua belum laku, sembako mahal, dan lain sebagainya, jadi alasan sudah tidak berbakti. Itu kecil banget saudara-saudara. Berarti saudara melecehkan Tuhan. Kalau saudara-saudara sudah utamakan Tuhan, berbakti saudara-saudara,
Haleluya. Kan ada ayat, Tuhan akan memberikan perbedaan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, betul-betul sudah mematikan, menyalibkan daging ini, sudah menguburkannya, say goodbye dosaku. Jangan lagi tampil kayak, oh dulu saya begini, dulu mantan pacar saya 120 orang. Apa yang begitu? Kalau seperti Salomo ya saudara, Salomo 1000, saudara itu 100 orang. Nalai Alkitab luar biasa saudara. Tuhan harus dilupakan, karena Tuhan pun sudah melupakan dosamu dan dosaku. Haleluya. Yang saudara pandang, saudara ingat di benak, di logika kita, di pikiran, di hati kita, ke depan Yesus, masa depan kita, hidup kita yang baru. Haleluya. Hidup saudara yang baru, jangan yang usang saudara-saudara. Haleluya. Sederhana nih firman Tuhan, tapi perhatikan, sudah waktunya saudara untuk melayani Tuhan. Haleluya, saudara, melayani Tuhan. Haleluya. Meskipun kita di golongan kecil, sudah di lingkungan saudara, sudah di dalam Tuhan, harusnya saudara bisa jadi terang. Haleluya. Jadi panutan, jadi teladan buat orang lain, saudara-saudara. Haleluya. Saya tetap juga masih belajar sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saudara. Ya, bertetangga. Contoh yang kecil, saudara. Tetangga ini pohon mangganya, saudaraku dalam Tuhan. Ya, buangnya ke kita, ke pastori. Apa kita marah, saudara-saudaraku? Seringkali saudara-saudaraku parkir mobil kelihatan kecil ya, saudaraku. Mobil mereka di samping di depan pintu gerbang kita. Kita yang kecil sebenarnya. Mau marah kita, saudaraku? Apa kata dunia? Orang Kristen sama aja sama gua. Marah. Haleluya. Puji Tuhan. Kelihatan sepele, tapi seringkali saudara-saudara kita tidak jadi berkat buat orang lain. Di luar sana sih, ibu-ibu, saudara-saudaraku. Ini saya pagi-pagi seringkali, karena hampir setiap hari saya belajar dengan istri saya kan. Kami punya panti asuhan 15, harus setiap hari belanja. Pagi-pagi majelis gereja yang lain ya, bukan di gereja kita GPD Panti Kosta. Oh, tahu nggak sini nih? Wih, DP mulut saudaraku nggak mau dijahit. Dia jelekkan teman gerejanya sendiri. Wih, pulang pagi, wah, begini. Padahal sih ini, pulang tiba-tiba mobilnya sudah baru. Padahal kerja PT, gajinya dari mana ya? Nah ini saudara dalam Tuhan. Ini dosa juga di sini tidak ada. Haleluya. Dijaga, dikontrol. Karena orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, harusnya bisa sudah waktunya melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali kepada ayat semula tadi, Markus pasal yang ke 15, sudah. Haleluya. Ini kayaknya sesi yang kedua lebih lama, nanti sampai jam 2, jam 3. Sudah tahu, ini firman Allah roti hidup, tidak seperti sari roti. Saudara-saudara tidak bisa kenyang. Kami seringkali kirim sari roti, saudara-saudaraku, tapi anak-anak panti masih belum kenyang ayam. Waduh, karena so gratis masih belum kenyang lagi. Belum kenyang, karena itu tidak apa-apa memuaskan. Hanya firman Allah yang memuaskan hidup kita. Haleluya. Hanya Tuhan, benar saudara-saudara. Benar. Jadi orang kaya pun belum tentu saudara puas tapi saudara. Saudara sepupu saya 3 kali keliling dunia. Saya selalu kalau dia pulang, Kak, apa yang harus kata dapatkan? Tapi setelah itu juga tetap berpikir capek juga hidup ini. Kebaktian. Di Medan dia beribadah di Om Bakari. Harus dia sama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Ayat yang 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dia dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Maria Yakobus muda, dan Yoses serta Salome, termasuk juga ibu Yesus di situ. Melihat dari jauh. Ada rasa ketakutan ketika Yesus disalibkan. Dan saudara mungkin perhatikan waktu Yesus disalibkan, darahnya tercurah waktu dipecut sepanjang jalan dari saudaraku, dari Taman Getsemani ke bukit Golgota itu, saudaraku, lumayan, saudara, darahnya terus mengalir. Haleluya, saudara, terus mengalir, saudara. Demikian juga kita belajar, saudara-saudaraku, di dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan itu ada cucuran darah, bukan secara jasmani, pengorbanan dalam hidupnya. Saudara siap sedia. Haleluya, meskipun tidak enak, sakit betul, saudara-saudaraku, dihina, dinista oleh orang lain karena Yesus. Oh ya, itu orang Pantai Kosta, orang GPDI, kebaktian, sebentar menangis, sebentar ketawa, seperti orang apa ya? Ini saudara gak boleh marah. Kok hidupnya gak ada kemajuan, begitu-begitu aja, tiap hari ke gereja. Memang kita GPD, apalagi saudara-saudaraku, wah ya, di Manado, di Medan, tiap hari kebaktian. Kalau saya saudaraku ke saudara penginjilan, setiap hari memang kebaktian. Senin, Selasa sampai ini, terkadang satu hari kebaktian bisa 3 kali kebaktian. Beribadah terus, saudara. Kapan cari duitnya? Tapi tidak juga. Semua murid-murid Tuhan sampai di loteng Yerusalem, dari 12 rasul, 150 orang, 120 orang, sampai 5.000 orang, mereka berkumpul dengan setia, dengan taat dalam pengajaran Tuhan. Mereka diberkati, mereka tidak ada yang kekurangan. Kenapa? Karena mereka selalu membuka firman Tuhan. Haleluya. Mereka saling melayani satu dengan yang lain, saudara. Di akhir zaman ini, saudara-saudara yang dalam Tuhan, mari arahkan pandanganmu, saudara, jangan terlalu banyak, terlalu sibuk dengan urusan hanya dunia saja, tapi urusanmu dengan Tuhan sementara engkau kesampingkan. Ada beberapa orang perempuan yang melihat dari jauh, di dalamnya ada Maria Magdalena. Semua orang-orang ini takut akan Tuhan. Mereka begitu setia dan saklek benar, sungguh-sungguh benar, militan benar, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Saudara harus menjadi orang Kristen yang militan. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Orang yang militan harusnya hidupnya di garis depan, saudara-saudara, dalam Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, yang asal-asal saja, saudara-saudara, dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 41. Tolong dibaca. Yang keras, ayat 41. Ayat 41. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Lihat, saudara, garis bawahi, mereka semua telah mengikut Yesus sampai di kayu salib, sampai Yesus mati. Sampai di mana pengiringan saudara mengikut Yesus, saudara-saudara? Ya, kalau saudara-saudara di dalam Tuhan, ya, ada berkat, ada mujizat, saudara masih mengikut Yesus. Tapi ketika saudara-saudara di dalam Tuhan, berkat itu sementara, saudara-saudaraku, berhenti. Belum ada, bukan tidak ada, saudara-saudaraku. Tuhan diproses, Tuhan proses saudara di padang gurun. Saudara masih mau mengikut Yesus? Haleluya. Haleluya. Oh, kok cuma 1-2 orang. Garis bawah, tidak gampang. Itu minta Roh Kudus, kuasa Tuhan. 17 tahun lalu kami alami juga, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Ditutup di segala pelayanan. Dari bulan 9, bulan
Sampai Desember kami tidak berbakti, kami tidak kebaktian. Sementara itu mulai ya saudara-saudara dalam Tuhan 2006-2007 ibarat kami mulai banyak. Akhirnya kami tidak punya jemaat lagi. Hanya kami duduk diam, kami tidak mau minta khotbah ke sana kemari. Istri saya bilang, Pak, kita duduk diam saja di kaki Tuhan. Ikut Tuhan, jemaat katakan sudah pindah saja. Sudah tidak ada ibadah lagi di sini. Kita cari keselamatan masing-masing. Oh, haleluya. Sudah tidak. Komitmen saya nggak mau pensiun. Kalau pensiun pegawai negeri ada uang aja sampai sudah. Kalau kita GBD, hamba Tuhan GBD tidak ada pensiunnya. Ada Tuhan yang gaji. Haleluya. Tapi duduk di kaki Tuhan. Nangis, Tuhan tolong pelihara kami. Haleluya, saudara. Tuhan pelihara. Kami mau mengikut Tuhan. Haleluya. Kami mengikut Tuhan, saudara. Mengikut Tuhan. Kami nggak mau ngambil saudaraku jalan pintas menyelamatkan diri benar. Duduk dia, walaupun diancam. Pak Pendeta masih mau hidup. Anak-anak sekolah nanti kami culik, kami bunuh, kami seleker. Mau RW kali saudara-saudara. RW siapa enak ya bulan-bulan pasca begini. Oh, sedap atau masakan Manado. Tapi saya tidak ngeri loh, tidak takut. Karena hidupku Tuhan punya. Hidup rumah tangga kita Tuhan punya. Haleluya. COVID-19 boleh masih berjalan. Tapi kalau hidup kita, saudara-saudaraku, ada di tangan Tuhan, saudara nggak perlu takut. Saking takutnya banyak orang saudaraku dalam Tuhan, semuanya serba harus bersih, saudara-saudara dalam Tuhan. Gelasnya harus disemprot, piringnya harus disemprot. Gue gak steril ini, takut gue kena COVID. Masa piring disemprot, saudara Bang Egon? Racun dong saudara-saudara dalam Tuhan ya. Harus sampai ini. Kalau saudara mengikut Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Dengar baik-baik. Haleluya. Kalau saudara-saudara melayani Tuhan, haleluya, Tuhan itu tidak buta. Waktu banyak murid-murid saudaraku, haleluya, dan orang-orang percaya datang melihat mujizat, Tuhan berkata kepada rasul-rasul, jangan biarkan mereka lapar. Jangan biarkan mereka kecewa. Kasih makan mereka. Haleluya. Amin. 5 roti 2 ikan. Haleluya, mujizat. Sehingga terjadi bisa Tuhan kasih makan sampai 5.000 orang. Bahkan kelebihan masih ada. Kenapa belum ada orang Medan dan orang Manado? Saudara dia babungkus Jo. Oh, sampai habis, sampai di dapur. Sampai gembala pasti bilang, wah kenapa nggak habiskan semua? Bawa aja penggorengan sekalian. Tapi Tuhan itu baik, haleluya. Ketika kau benar, saudaraku, mungkin kau berkata aku nggak punya apa-apa sekarang hari ini. Benar. Tuhan itu hebat. Bawa mujizat dalam hidupku. Terima mujizat dari Tuhan. Jangan bersandar andalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kau melayani Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan tidak akan rugikan saudara, tidak akan ambil hak saudara. Bahkan hidupmu akan mengalami kelimpahan dari surga sampai luber. Kalau kau mengikut Tuhan, dengar baik, baca ayat ini. Markus pasal 15 ayat 41. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan tidak hanya ikutan saudara-saudara ya, dan melayani. Haleluya, saudara-saudara. Kalau melayani itu saudaraku memang secara fisik gak enak, jadi kesekan, jadi bulos, jadi hamba ya. Gak enak saudara-saudara. Kalau hamba itu kan di belakang, saudara-saudara, tidak enak, gak pernah ditampilkan. Tapi itulah yang Tuhan mau kita melayani, karena Tuhan pun, Yesus sudah mati untuk saudara dan saya, kan melayani kita, menghapuskan dosa kita, pelanggaran kita. Kalau kita mau melayani Tuhan juga,
Semua juga hutang-hutang kita akan dibayar Tuhan. Haleluya. Bayar kredit rumah, mobil, sekolah anak-anak. Benar gak saudara? Haleluya. Jangan anggap enteng, pendaftaran mah gratis saudara. Tapi setelah keluar saya ini, kami banyak anak mati 15 saudara. Pendaftaran. Pak Pendeta ambil pendaftaran dia. Keluar emang begitu saja saudara-saudara. Ya bayar pendaftarannya. Hari ini saudara. Tuhan melunasi hutang-hutang saudara. Kalau saudara percaya sama Tuhan, menangis sama Tuhan kaya, Tuhan hebat. Terus jangan mengeluh sama manusia. Tanyakan doa, Tuhan aku melayani Engkau. Tuhan yang beri hidup kita, Tuhan yang pelihara kita. Tuhan berkati kita saudara-saudara. Haleluya. Kita berdiri, kita terima perjamuan pada siang hari. Darahnya amat kuasa ya. Siapkan hati kita dengan menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib. Haleluya. Sudah tebus dengan tunai, dengan cash. Haleluya. Dibayar sebuah hutang-hutang dosa kita, sudah pelanggaran kita. Kita pun siap juga melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Kita tidak boleh saling melukai saudara-saudara. Haleluya. Tuhan membasuh darah tentara di hidup. Darahnya amat kuasa. Puji Tuhan. Sehingga kami diperbaharui. Haleluya, kami dipulihkan lewat tubuh dan darah Yesus juga hasil kami. Tuhan tolong layakan kami semua, dan kami akan siap terima mujizat Tuhan lewat perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Gembala yang baik. Haleluya, amin. Raya aman kuasa dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya menebus saya. Siapkan hati kita
Thank you. Sia-sia Tuhan. Mulia Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus buat Tuhan. Atur nuhun. Tebus saya. Pandang Yesus, Engkau akan kuat. Jangan menoleh ke belakang. Lihat Tuhan dalam hidupmu. Melangkah dengan iman. Tuhan sudah tebus dengan harga mahal. Harga mahal. Dengan kematiannya. Harus mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Darahnya. Apa semua sudah dapat. Angkat tangan yang belum dapat. Haleluya, nyanyi dengan sungguh dengan iman. Oh, haleluya. Kita menghormati, menghargai pengorbanan Tuhan. Angkat roti tubuh Kristus sebelah kanan. Muliakan, agungkan Tuhan setiap hari. Biar apapun yang terjadi dalam hidup, katakan Tuhan itu baik adanya. Tuhan hidup buat kita. Tebus saya. Siapkan hatimu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan anggur Tuhan Yesus sebelah kanan saudara. Tetap menghormati, katakan ampuni aku Tuhan. Aku jauh di hadapan. Aku mau melayani Engkau Tuhan sampai aku mati. Sampai Tuhan panggil kita semua. Kita mau setia sama gimana Tuhan Yesus setia di Golgota buat kita.
Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan penuh percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami mujizat. Hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Hidup yang baru bersama Tuhan. Daging kami sudah mati. Haleluya, rohani kami yang dihidupkan. Roh Kudus ada pada kami. Kita yang cinta besar, cinta besar. Cinta besar. Jangan berbuat dosa. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan cinta saudara. Buktinya kita masih diberi hidup. Cinta besar. Haleluya, luar biasa, Tuhan baik. Cinta besar. Cinta besar. cintamu kepada kami Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Cintamu besar bagi kami. Cintamu teramat besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Engkau telah mencurahkan darahmu. Engkau telah Tuhan Yesus membesarkan tubuhmu Tuhan, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sekalipun dosa kami merah seperti kain Yesus, Engkau memutihkan kami seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penebusan dosamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Persembahan kedua di jalan. Haleluya. siang hari ini terlalu besar. Kasih ulang ada di akhir pujian ini.
Lewat kebenaran firman Allah, pujian penyembahan perjamuan suci ini, keterikan darah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu mulai dari keluarga gembala, semua sampai anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, susah hiburkan, yang sakit telah disembuhkan oleh darah Yesus. Mereka mengalami duka cita dihiburkan oleh Roh Kudus. Ibadah sepanjang minggu ini Tuhan campur tangan. Usaha dagang mata pencarian jemaat diberkati, beruntung, berhasil. Tuhan dipuji, dimuliakan. Yang belum dapat pekerjaan dibuka jalan oleh Tuhan. Tuhan sumber hidup saudara dan saya. Sumber pengharapan kita hanya Yesus satu-satunya. Haleluya. Glory, puji Tuhan, terima kasih. Semua persembahan jemaat-Mu, umat-umat-Mu, mereka bawa ke rumah Tuhan diberkati. Buka tingkap-tingkap langit surga. Rencana pekerjaan Tuhan tempat ini Engkau campur tangan. Karuniakan hamba-Mu sekeluarga hikmat, marifat, akal budi, urapan yang baru, otoritas Allah dalam mengembalakan jemaat-Mu yang ada di Bethlehem Tambun. Haleluya, puji Tuhan. Bela pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bela dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami mau pulang sertai dalam perjalanan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kembalikan pada jam-jam kebaktian berikutnya. Karena Tuhan itu baik, hidup kami pasti lebih baik untuk besok dan minggu depan dan selama-lamanya. Haleluya. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan dari surga. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga, memelihara hidup saudara dan saya mulai dari siang ini, besok sampai Maranatha. Tuhan menjemput saudara dan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih.